Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Mace Hilgers El Nyenir mengalami cedera hamstring boy di lanjutan Eredivisie kontra Willem II. Aduh. Gimana nih? Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah Hilgers harus menepi dari pihak Twente boy. Di midweek minggu depan itu Hilgers bakal main di Europa League lawan Nice ya, tim dari Prancis. Dan Twente pun belum konfirmasi kalau Hilgers bakal main apa kagak lawan Nice. Cuma bukan itu yang kita pikirin boy. Apakah benar Mace Hilgers El Nyenir itu harus absen di FIFA Matchday bulan ini boy? Mengingat lawan kita itu bukan kaleng-kaleng ya, itu ada raja terakhir dan juga Saudi. Ini sekaligus ya buat ngasih tau lu pada nih yang bilang ngapain sih kita back mulu. Dapat berita kayak gini pada gegana kan, gelisah galau merana. Cuma kalau misalnya kita lihat dari back tengah yang tersedia buat lawan raja terakhir dan juga Saudi, ada Pangeran Jordi Amat, ada Kang Bahar, Kapten beneran, El nggak mau abroad, Ridho, sama Papo Lantas, Ferrari. Apakah cukup untuk kita mengarungi FIFA Matchday bulan ini untuk melawan Jepang dan juga Saudi? Mungkin secara starter ya, Ridho akan ngisi posisi Mace jika Mace benar-benar absen boy. Cuma betul. ya, gimana ya? Kalau misalnya kita bilang nggak yakin, Ridho tuh bagus sebenarnya. Cuma ya kita tetap lebih pede kalau Hilgers yang main kan. Tapi ini bukan saatnya berdebat ya, bagusan Hilgers apa El nggak mau abroad nih. Ya kita tunggu aja boy untuk update selanjutnya ya. Apakah benar ya El Poco harus absen melawan Jepang dan juga Saudi? Nanti bakal gue update kok boy, santai ya. Ya semoga nanti tidak terpengaruh lah pemain-pemain belakangnya kita, karena ya pastinya si Mace Hilgers ini tidak akan bisa perkuat timnas lawan Jepang, lawan Arab Saudi karena dia cedera hamstring. Tapi jangan khawatir, kita masih punya Justin Hapner si preman timnas, ada JIC sang kapten kita, ada Jordi Amat yang saya sih yakin mungkin ya walaupun dia dipanggil pasti dia dicadangkan nanti, dan ada Rizky Ridho. Nah kita masih punya cadangan back yang banyak. Nah itulah sebabnya kenapa kita butuh back. Nah di sini ada kabar bagus, kabar terbaru, kabar yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana DPR sudah menyetujui ya, proses naturalisasi dari Kevin Dix, dan sepertinya Kevin Dix akan tersedia ketika Indonesia melawan Arab Saudi nanti. Nah ini ya angin segar buat kita semua, di mana kita tahu kita sangat membutuhkan poin di sisa 6 pertandingan terakhir, jadi harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah dengan hadirnya Kevin Dix nanti ketika kita main lawan Arab Saudi, seandainya dia bisa tersedia, ya ini satu keuntungan buat kita karena kita tahu kualitas Kevin Dix seperti apa, dan kalau bisa dia berduet dengan JIC, Mace Hilgers cedera ataupun Rizky Ridho, saya pikir ini lini belakang kita akan sangat-sangat kuat dan akan sulit ditembus oleh pemain-pemain lawan ini. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan ya alhamdulillah. Gua merinding ya dengan kaliannya. DPR RI setujui proses naturalisasi Kevin Dix ya. Sidang yang berjalan tadi sore ya, Komisi 10 DPR RI pada akhirnya memutuskan menyetujui proses pemberian kewarganegaraan kepada saudara Kevin Dix dan Noah dan Estella. Alhamdulillah, sekali kita ucapkan ya alhamdulillah. Kevin Dix ya nanti akan dipercepat untuk proses naturalisasi dan bisa ya optimis PSSI untuk bisa bermain menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Kita harapkan, kita doakan ya, doa dan dukungan untuk Kevin Dix bisa bergabung ke timnas Indonesia secepatnya pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Let's go Kevin Dix ya, merinding guys. Ya semoga Kevin Dix bukan yang terakhir. Ya proses naturalisasi mungkin ya akan dipercepat, akan dikebut supaya Kevin Dix bisa main lawan Arab Saudi nanti. Saya sih berharap proses naturalisasi dari Kevin Dix,
proses perpindahan kewarganegaraan dan federasi ini bukan yang terakhir, karena sejujurnya kita masih punya banyak pemain keturunan yang siap membela timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah kalau misalkan ada pemain-pemain keturunan dari luar yang mau bela timnas Indonesia dan diterima oleh PSSI, itu akan mengubur mimpi dari anak-anak Indonesia atau pemain-pemain timnas atau bakat-bakat dari pemain-pemain Indonesia, anak-anak muda Indonesia? Sekali lagi saya mau jawab tidak. Karena apa? Karena kalau kita mau bersaing, saya pikir tidak akan menutup kemungkinan pemain-pemain yang dipanggil mereka tidak akan dipilih. Kalau pemain-pemain lokal, talenta-talenta lokal itu mau bersaing, ya. Siapa sih contohnya? Contohnya ada Rizky Ridho. Rizky Ridho itu pemain lokal yang tetap konsisten dipanggil sama STY. Karena apa? Dia mau bersaing dengan pemain-pemain yang bermain di luar, pemain-pemain keturunan yang datang untuk membela timnas Indonesia. Jadi ya semoga Kevin Dix ini bukan yang terakhir, karena kita tahu pemain keturunan masih banyak dari Indonesia yang bermain di luar, dan semoga mereka mau bergabung dengan timnas Indonesia ya, supaya lebih kuat lagi timnasnya kita dan bisa menyumbangkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk timnas Indonesia. Melalui rapat yang sangat seru sekali di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR, brother gua mana nih? Brother gua, Kevin Dix, Estela Leopati, dan Bubuk Noah Leatomu disetujui oleh Komisi 3 dan Komisi 10, boy. Ini rapat masih berjalan ya, cuma gue udahlah langsung bikin pembahasan aja lah. Ada beberapa poin yang mau gue bahas dari rapat tadi, boy. Yang pertama adalah statement dari Pak Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Gue tadi sempat kaget dan dia bilang kalau kemungkinan besar paling cepat Kevin Dix, El Penantian, itu bisa main lawan Arab, boy. Lah, berarti Gardo Calling kemarin bisa direvisi dong. Setahu gue kan pendaftaran tuh H-7 pertandingan ya. Wow. Ya apa sih yang tidak bisa dibuat sama Pak Erick Thohir ya kan? Secara dia punya network, dia punya koneksi ke ya yang lebih tinggi dari PSSI itu kan ya kita tahu lah seperti apa. Ya secara dia mantan presiden klub besar dunia Inter Milan. Jadi ya kalau soal lobby-melobi, kalau soal ya mempercepat proses naturalisasi pendaftaran pemain, saya pikir itu bisa diurus lah sama Pak Erick Thohir. Nah kita masih ingat ketika Martin Paes mau bermain lawan Arab Saudi waktu itu. Nah sebenarnya itu kan Martin Paes belum bisa bermain waktu lawan Arab Saudi. Tapi kita semua kaget di mana Martin Paes masuk dalam daftar skuad, list pemain yang didaftarkan ke AFC. Itu ada nama Martin Paes dan langsung debut. Nah, saya pikir Kevin Dix juga akan ya mengalami proses yang sama dengan Martin Paes dan juga Mes Hilgers dan juga si Eliano Renders. Di mana kita tahu Mes Hilgers dan Eliano Renders itu proses naturalisasi mereka itu bahkan bukan di Indonesia. Ya proses pengangkatan sumpah mereka bukan di Indonesia tapi di Brussels, Belgia. Nah semoga Kevin Dix juga dia punya proses naturalisasi lebih dipercepat lagi ya, kalau bisa lawan Jepang sudah bisa bermain itu, karena kan ini hari sudah disetujui sama anggota DPR itu kan Komisi 10, dan sebenarnya dia harus ada sih, tapi menurut Pak Sekjen Yunus Nusi dia itu lagi ada pertandingan dengan FC Copenhagen di Liga Denmark, jadi dia tidak bisa hadir di proses ya persetujuan dari sidang tadi di Komisi 10 itu teman-teman. Jadi kita berharap semoga ya secepatnya lah lawan Jepang, lawan Arab Saudi dia sudah bisa bermain itu teman-teman. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Ini kan nih ya, aman guys statement mereka mah. Terima kasih sudah tidak ribet. Bramasta, Feral Bramasta, Denny Cagur dan Once. Statement mereka nggak ribet guys, aman mah kalau statement mereka semuanya mendukung proses naturalisasi dari Kevin Dix ya. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan ya alhamdulillah. Ini nih dari para Bramasta dia mendukung banget, Denny Cagur dia mendukung banget, Once mendukung banget dari proses naturalisasi Kevin Dix agar bisa bergabung dan memperkuat timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Oke, buat kalian yang menonton live streaming bola gratis langsung kita sih mendukung apa yang dia buat sama PSSI dan juga ya sudah disetujui sama Komisi 10. Semoga saja bisa dipercepat ya. Itu harapan kita semua supaya pertahanan belakang kita itu semakin kuat, apalagi Mes Hilgers ada cedera hamstring. Jadi ya pastinya kita kekurangan personil, kekurangan pemain ya. Jadi dengan datangnya Kevin Dix pasti ya bisa mengganti posisi dari Mes Hilgers yang lagi cedera itu. Andalkan pemain timnas U22 di Piala AFF, Sintayong usahakan masuk final. Pernyataan resmi telah dikeluarkan istilah. Woi ngeri masuk final cok. Ke Piala AFF tahun ini. Dia mengatakan akan mengandalkan pemain timnas U22. Kemungkinan yang dibawa adalah bekas timnas U23 yang menjuarai SEA Games 2023
2023 lalu. Menurutnya turnamen sekelas AFF yang hanya level Asia Tenggara akan sulit memanggil pemain diaspora dan Iya, Masalahnya betul. selain hanya level Asia Tenggara, AFF bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen resmi FIFA. Meski begitu, STY akan berusaha untuk mencapai final Piala AFF menggunakan timnas U22. Ya, jadi sesuai dengan prediksi kita semua bahwa STY tidak akan memanggil pemain-pemain yang bermain di luar atau pemain-pemain yang bermain di Eropa. Tidak mungkin dipanggil karena apa? AFF di luar dari ya kalender FIFA dan bukan ya AFMD. Jadi pastinya ya pemain-pemain yang dipakai itu pemain-pemain ya, U22 ya mungkin yang bermain di liga-liga seputaran Asia saja, Asia Tenggara. Dan ya kita sih berharap mereka bisa juara Piala AFF walaupun ya bukan target sih sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk ke situ terjun ke satu event pastinya semua berharap juara. Tapi apapun hasilnya nanti ya tidak terlalu penting karena fokusnya bukan di situ. Tapi fokusnya itu ada di kualifikasi Piala Dunia yang mana kita harus finish di peringkat 4 untuk bisa melaju ke babak playoff. Dan juga kita fokusnya ke Piala Asia 2027 di mana Indonesia sudah masuk ke sana dan pastinya pemain-pemain U22 ini nanti mereka yang akan bermain di Piala AFF dan kita dukung saja mereka seperti apa teman-teman. Jepang akan sulit kalahkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Ya coba kita dengar teman-teman. Shohei Matsunaga. Ya, timnas Jepang pasti kuat. Sekarang mereka main di luar, yang main di Jerman, Espanyol, yang Liga 1 tapi ada yang cadangan. Ya statusnya mungkin Jepang lebih bagus, tapi tidak tahu main di sini juga penonton banyak. Ya makanya saya tadi bilang yang seri, saya juga senang. Ya seri pun kita sudah bersyukur. Kalaupun tidak apa-apa karena seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, kualitas Jepang mereka tutup mata pun mereka sudah lolos. Ya mereka itu punya skuad 5 triliun kalau tidak salah dan mereka punya pemain-pemain yang bermain di Eropa. Walaupun ya seperti yang dibilang sama Shohei Matsunaga kalau ada beberapa dari mereka yang bermain cadangan, tapi mereka punya pemain-pemain depan seperti Kaoru Mitoma, kemudian si Takefuse Kubo. Itu kan mereka bermain reguler teman-teman. Jadi mereka tuh sangat berbahaya. Nanti mereka akan berhadapan dengan ya JIC, MS Hilgers lagi, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Sandy Walsh. Jadi ya semoga bisa meredam kekuatan dari Jepang. Kalah pun ya sudahlah kalah karena ya, mereka bukan saingan kita. Tapi kalau kita bisa mengalahkan mereka kenapa tidak? Memang di atas kertas Jepang itu selalu diunggulkan, terlalu diunggulkan. Indonesia dikucilkan, Indonesia direndahkan di atas kertas karena melihat dari ya kualitas pemain mereka banyak yang bermain di liga top Eropa. Sebenarnya kita tidak kalah juga, tapi kan ya kita dari liga keberapa sih kan begitu, kasta keberapa, tier keberapa sih pemain-pemain kita kan begitu. Jadi ya di atas kertas mungkin mereka lebih, tapi ya kita akan buktikan di lapangan nanti seperti apa. Karena kalau sekelas Arab Saudi dan Australia saja di pertandingan pertama dan kedua kita bisa tahan mereka, kenapa Jepang tidak bisa? Kan begitu, apalagi bermain di GBK nantinya. Apakah pemain luar negeri juga dipanggil di Piala AFF? 선수들도 소집 드릴 예정인지. 실제로 잘 아시다시피 Woi JJ terjemahkan JJ. 기간이 아니고 또 피파에서 공식적인 인정을 해준 대회가 아니라서 아마 해외파는 소집이 거의 힘들지 않을까. 로컬 선수 위주로 팀을 꾸려야 될 부분이 상당히 지금 높다고 생각합니다. Ya seperti pada tahu ya, maksudnya karena ini bukan periode AMX Days dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Ya. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain abroad. 그래서 사실은 우리가 A 대표팀을 사실은 데리고 나갈 수 없는 상황이 생긴 거라고 보시면 되겠다. Mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior. Karena memang bukan dari ya pertandingan resmi FIFA. Ini bukan agenda resminya FIFA, Will. Jadi ya hanya sekelas ASEAN saja. Tapi ya Coach Sintayong sudah bilang bahwa pemain-pemain diaspora tidak akan dipanggil dan mungkin juga tidak akan dilepas sama klub mereka itu. Kabar buruk guys, Miss Hilgers cedera hamstring. Pada pertandingan tadi malam FC Twente bertandang ke Willem II dan pada menit ke-46 Miss Hilgers harus digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Kemudian setelah pertandingan diketahui alasannya kenapa Miss Hilgers digantikan pada menit ke-46. Ternyata Miss Hilgers menderita cedera hamstring. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami oleh Miss Hilgers
karena masih diobservasi oleh tim kesehatan FC20. Ada 2 pertandingan sebelum international break, yaitu Twente akan bertandang ke Nice dalam lanjutan Europa League dan akan menjamu Ajax pada tanggal 10 November. Semoga aja cederanya Miss Hilgers tidak terlalu parah dan Ya, dibutuhkan semoga. pertandingan tersebut, sehingga kondisinya dapat fit untuk dapat diturunkan oleh Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ya, semoga dia punya cedera hamstring tidak terlalu parah. Semoga nanti dia bisa hadir di pertandingan ya Indonesia, 2 pertandingan di melawan Jepang, lawan Arab Saudi. Semoga dia bisa bermain itu. Dan ya semoga bisa berduet trio nanti dengan Jay Itzes dan juga Kevin Dix itu. Karena kan ya akan dipercepat kan proses naturalisasi dari Kevin Dix. Jadi semoga ya mereka bisa diduetkan nanti supaya bisa memperkuat lini belakang kita dan semakin menakutkan itu. Coach Sintayong pastikan akan memakai timnas U22 untuk mengarungi Piala ASEAN Championship atau yang biasa kita kenal sebagai Piala AFF. Jelas ini ya bagus kalau menurut gua, karena ini bukan sesuai dengan prediksi kita kan. melatih jadwal pemain utama dan nggak penting juga. Kalau orang bilang, oh ya kita harus juara di AFF, siapa yang bilang harus juara? Kalau mau dapat Piala AFF buat aja trofinya sendiri di Pasar Baru, karena nggak ada gunanya juga punya Piala AFF, nggak ngaruh apa-apa. Dan Sintayong juga bilang bahwa semoga kita bisa sampai final ya. Final sih bisa-bisa aja kalau gue bilang, karena ya dari edisi sebelumnya sih kita bisa kalau nyampe final sih bisa. Dan penting untuk kita tunggu timnas U22 yang akan dibawa itu seperti apa, apakah ada pemain abroad atau tidak, karena pemain abroad kita juga ada pemain-pemain U22. Jadi ya menarik kita tunggu komposisi squad yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong seperti apa. Ya, semua ada di tangannya STY. Nanti STY yang menentukan seperti apa skuad yang akan dibawa di Piala AFF nanti. Jadi kita layak tunggu, dan November dan Desember adalah ya bulannya timnas. Jadi kita terus pantau bagaimana perkembangan mereka, dan ketika mereka bertanding nanti kita harus dukung mereka. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.